Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di sini sudah disajikan sebuah gambar sumbu koordinat yang membagi bidang koordinat kartesius dalam 4 bagian bidang yang dinamakan dengan kuadran. Nah, di sini karena dia ada 4 bagian, yang pertama ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Besar sudutnya itu diukur berarah atau berlawan arah jarum jam. Jadi di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, sini 180 derajat, dan di sini 270 derajat, sampai ke sini lagi 360 derajat. Nah, perhatikan dulu di sini. Kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Apa yang bernilai positif? Yaitu sin kostannya itu semuanya bernilai positif. Nah, batasnya untuk kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin atau sinus. Batasnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan di kuadran 3 itu yang bernilai positif itu hanyalah tan. Batasnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kalau di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah cos. Batasnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini diperhatikan dulu ya, baru kita masuk ke catatan selanjutnya. Di sini sudah Ibu tuliskan kuadran 1-nya apa saja, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian di sini ada catatan kecil ya yang harus diperhatikan beserta contoh-contoh soal. Nah, pertama perhatikan ini kuadran 1. Kuadran 1 ini kan dia antara 0 sampai 90 derajat. Berarti kayak misalnya sin 80, sin 70, sin 60 yang kurang dari 90 derajat itu termasuk bagian dari kuadran 1. Maka di sini gue tulis sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, tan cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotan alfa. Ini untuk kuadran 1. Sedangkan untuk kuadran 2 dia 90 derajat ditambah alfa. Kenapa? Karena kalau kuadran 2 ini sudah melebihi dari 90, misalnya kayak 100 derajat, 120 derajat, tapi dia tidak boleh melebihi 180 derajat. Ya, jadi di antara 90 dan 180, misalnya 120 derajat, dia berarti berada di kuadran 2. Nah, ini sudah Ibu tuliskan sin kostannya 90 plus alfa. Sin itu cos, kalau cosnya min sin, kalau tannya adalah min cot. Perhatikan ya, tadi sudah Ibu tulis di sini. Di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanyalah sin. Nah, makanya di sini tulis sin dia bernilai positif ya. Ini sin bernilai positif, sedangkan yang lainnya dia bernilai negatif. Nah, dan di kuadran 2 180 derajat ini termasuk dari bagian kuadran 2 karena dia 180 derajat dikurang alfa ya. Artinya dia tidak lebih dari 180 derajat. Contohnya tadi seperti 170, 160 derajat, dia masih bagian dari kuadran 2. Nah, ini silakan dicatat nanti. Sekarang kita masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 tadi batasnya antara 180 sampai 270 derajat. Berarti sinnya itu 180 derajat plus ya, dan 270 derajat minus alfa ya. Maka di sini sinnya sudah ditulis min sin, cos min cos, tan sin cos, cos min sin, tan dan kotan. Nah, perhatikan kuadran 3 tadi yang positif hanyalah tan. Maka di sini tan yang bernilai positif, sedangkan yang lainnya dia bernilai negatif ya. Ini sebenarnya cos ini negatif ya. Nah, karena yang bernilai positif itu hanyalah tan, oke? Jadi ini tannya bernilai positif, sedangkan yang lainnya dia bernilai negatif. Oke, kita lanjut lagi ke kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, berarti dia melebihi dari 270 dan kurang dari 360. Misalnya kayak 240
bukan 240 sih, 280, 290 derajat itu masuk dari bagian kuadran 4. Dan kuadran 4 ini yang bernilai positif hanyalah cos. Nah, makanya cosnya bernilai positif. Ini cosnya bernilai positif, berarti selain itu dia bernilai negatif. Nah, note, ini ada catatan kecil, tergetar ini ya. Untuk relasi 90 derajat plus atau minus alfa atau 270 derajat plus atau minus alfa, maka sinnya berubah menjadi cos, cosnya berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan. Makanya tadi perhatikan ya, 90 dengan 270. Coba kita lihat di sini ada enggak? Nih, ini 90 ya. Ini 90 juga. Maka kalau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan jadi kot, sin cos, cos sin, tan kot ya. Karena di sini dia relasinya antara 90 derajat plus minus alfa, dan 270 derajat plus minus alfa juga dirubah, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Berarti yang 270 seperti ini ya. Ada lagi yang 270, nih ada ya nih. Maka dia berubah sin min cos, cos sin, tan kot. Nih sin cos, cos sin, tan kot. Oke. Sedangkan untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka tetap ya, sin menjadi sin, cos cos, tan jadi tan. Jadi dia tetap aja nggak berubah. Nih contohnya seperti ini. 180 derajat nih kan relasinya, maka sinnya berubah menjadi sin, cos, sinnya bukan berubah sih, tetap ya, sin jadi sin, cos cos, tan tan, sin sin, cos cos, tan tan. Oke. Ya, sampai situ ya. Perhatikan dulu ini. Jadi yang perlu diingat, kalau 90 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa, maka dia berubah sin menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan. Berarti selain dari 90 dan 270 derajat, dia tetap, yaitu sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Oke. Mungkin kalian masih kurang ngerti ya, jadi kita coba langsung ke contoh soal. Ini ada sebuah contoh soal, ada 4 sebenarnya ya. Pertama, soal nomor 1 misalnya, cos 60 derajat, Bu, atur dulu fokusnya. Cos 60 derajat itu sama dengan cos berapa? Kan sebenarnya kalau kita cari di tabel istimewa, cos 60 derajat kan sudah pasti nilainya setengah. Tapi karena kita menggunakan konsep kuadran, jadi kita harus pakai cara seperti ini. Nah, sekarang kita mencari dulu cos 60 derajat ini dia kira-kira berada di kuadran berapa? Di kuadran 1 kan. Nah, berarti ini kan berarti kita pakai ini ya, cos 90 derajat dikurang berapa, dikurang alfa berapa supaya hasilnya 60. Makanya kita tulis sini cos buka kurung 90 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 60 derajat, maka dikurang 30 derajat. Ini sebagai alfa nih. Lihat ya, nih cos 90 derajat min alfa. Cos 90 derajat min alfa. Berarti cos 90 derajat minus alfa itu sama dengan sin alfa ya. Maka di sini gue tulis cos menjadi sin alfa. Ini kan alfa ya. Sin 30 derajat dia adalah setengah. Langsung aja. Jadi kalau menggunakan konsep kuadran harus pakai cara seperti ini. Tapi padahal sebenarnya kalian tinggal buka tabel istimewa ya, tabel sudut istimewa kan sudah tahu hasilnya berapa. Cos 60 ya setengah, sin 30 ya setengah, gitu ya, sama aja kan. Nah, tapi karena menggunakan konsep kuadran, jadi kita harus pakai cara seperti ini. Contoh kedua, sin 150 derajat sama dengan berapa? Nah, sin 150 derajat ini berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2, cari aja sini sin. Kira-kira mau yang plus atau yang kurang, terserah kamu mau pakai cara apa. Nah, di sini ibu pakai aja yang kurang ya. Kita menggunakan yang 180 derajat ya. Sin 180 derajat minus alfa. Nah, kira-kira hasil berapa hasilnya 180 derajat ini supaya menghasilkan 150? Ya kan 180 dikurang 30 gitu kan, supaya hasilnya 150. Kita tulis dulu sin buka kurung 180 derajat minus 30 derajat. Ini adalah alfa. Ini kita ambil dari mana? Dari sini.
karena kita menggunakan 180 derajat. Boleh kalian menggunakan 90 derajat, ini bisa, berarti sin 90 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 150 derajat, berarti ditambah 60 derajat. Nah, cari sin 60 derajat berapa gitu ya. Oke, nih sin 180 derajat minus alfa ya, atau min 30 derajat, itu kan berarti sama dengan sin alfa. Nah, sin alfa berapa? Sin alfa kan sin 30 derajat itu adalah setengah. Kita langsung buka aja tabel istimewa, atau kalau sudah hafal ya gampang, tinggal jawab setengah gitu, karena kita menggunakan konsep kuadran. Ya, kalau ibu terlalu cepat silakan nanti komplain aja. Ya, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Nah, cos 240 derajat sama dengan berapa nilainya? Nah, kalian kalau buka tabel istimewa kan, tabel sulit istimewa kan 3 jawab, min setengah kan itu sudah ditulis semua. Tapi karena kita menggunakan ya tadi konsep kuadran, maka harus pakai cara seperti ini. Cos 240 derajat berarti kita bisa menggunakan apa? 180 ya. Dia kan berada di kuadran 3 kan, 240 derajat ya. Nah, karena dia tidak lebih dari 270 derajat. Nah, kita cari di sini kuadran 3, mana kuadran 3. Nah, supaya hasilnya 240, kalian bisa menggunakan 180 ya, bisa menggunakan 270, terserah. Nah, di sini ibu menggunakan 180 derajat, berarti cos 240 derajat, karena kita menggunakan 180 derajat, kira-kira berapa hasilnya supaya jadi 240. Ini kan kita ambil cos 180 derajat ditambah, ini anggap aja kita nggak tahu karena kita menggunakan cos 180 derajat. Kira-kira berapa hasilnya 180 derajat ini supaya menjadi 240, ditambahin berapa? Ya ditambahin 60 derajat gitu. Nah, cos kan kita tulis cos 180 derajat plus 60, ini kan sebagai alfanya ya. Karena sudah seperti ini maka jadi cos alfa. Nah, perhatikan kita menggunakan cos 180 derajat ya, cos 180 derajat. Coba lihat sini, cos 180 derajat plus alfa itu sama dengan min cos alfa, karena yang positif di kuadran 3 hanyalah tan, berarti di sini kita tulis min cos. Nah, berarti di sini min cos, alfanya adalah 60 derajat, min cos 60 derajat adalah setengah, jadi jawabannya min setengah. Padahal tinggal jawab aja kalau misalnya kita tanpa cara ini ya. Berapa nilai cos 240 derajat, ya tinggal jawab karena kita sudah lihat misalnya di tabel sudut istimewa jawabannya ya min setengah. Kan sudah pasti itu. Tapi karena menggunakan konsep kuadran jadi harus pakai cara seperti ini. Oke. Contoh keempat, sin 330 derajat. Nah, ini kira-kira berada di kuadran berapa? Di kuadran 4 kan? Di kuadran 4 ya. Nah, kalian boleh menggunakan 270 bisa ya. 360 sebenarnya bisa juga, tapi karena ibu menggunakan 270 ya, berarti kita tulis dulu ya sin 270 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 330 derajat. Ya udah ditambah 60 derajat ya. Nah, berarti karena di sini 60 derajatnya sebagai alfa, berarti di sini kan 270 derajat ya di kuadran 4. Coba kita lihat di kuadran 4 270 derajat ya, nih sin yang menggunakan 270 derajat nih, mana ya, sin menggunakan 270 derajat berarti dia berubah menjadi min cos. Nah, maka di sini berubah jadinya min cos, alfanya kita tulis adalah 60 derajat, min cos 60 derajat adalah setengah, jadi jawabannya min setengah. Maka jawabannya dari sin 330 adalah min setengah, atau dari min cos 60 derajat adalah min setengah gitu. Ya, ini sekali lagi ibu jelaskan ya, kalau misalnya ada yang masih belum mengerti mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Misalnya di sini ada ibu kasih dua contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 225 derajat dan tan 120 derajat. Nah, sin 225 derajat ini kalian boleh memilih mau pakai yang 180 derajat bisa, 270 derajat bisa ya, terserah mau pakai yang manapun bisa karena nanti hasilnya akan sama. Nah, misalnya kita coba aja dua-duanya. Yang pertama kita misalnya menggunakan 180 derajat.
Jadi kita tulis dulu ya, sin 225 derajat itu sama dengan sin buka kurung 180 derajat. Anggap aja kita belum tahu ini berapa nilainya. Nah, 180 derajat kira-kira berapa hasilnya supaya menjadi 225 derajat? Berapa? Yaitu 45 derajat kan. Nah, makanya ditambah dengan 45 derajat. Nah, sekarang di sini kan sin 180 derajat plus 45. Sin 180. Kita lihat sin 180 di kuadran berapa? Sin 180 derajat plus ya. Dia berada di kuadran 3. Nah, kalaunya sin 180 derajat plus alfa, dia berubah menjadi min sin. Oke. Maka di sini kita tulis jadinya min sin. Alfanya kita turunkan aja ke bawah. Ini kan alfa, ini alfa juga. Nah, jadi min sin alfa atau min sin 45 derajat berapa? Minnya kita tulis sin 45 derajat, nilainya adalah setengah akar 2. Jadi jawabannya min setengah akar 2. Nah, ini misalnya menggunakan 180 derajat. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan 270 derajat, bisa nggak? Bisa. Nah, sin 225 derajat sama dengan kita tulis dulu sin 270 derajat. Nah, sekarang kira-kira 270 derajat ini berapa hasilnya supaya menjadi 225 derajat? Ya pasti dikurang berapa? Dikurang dengan 45 derajat ya. Maka 270 derajat dikurang 45 kan 225 derajat. Nah, ini dia berada di kuadran berapa nih? Sin 270 derajat minus. Nah, sin 270 derajat minus, kalian kalau misalnya belum hafal ya bisa aja lihat nanti di catatannya nih. Sin 270 derajat minus yang ini kan, sin 270 derajat minus alfa ini ya. Dia berada di kuadran 3, maka sin ini berubah menjadi min cos. Nah, makanya di sini Ibu tulis min cos ya, 45 derajatnya turun ke bawah. Min cos 45 derajat, minnya kita turunkan, cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi kalian mau menggunakan 270 derajat boleh, 180 derajat boleh, yang penting nanti hasilnya itu bisa dikurang atau ditambahkan dan menjadi hasil 225 derajat. Nah, jadi kan sama hasilnya ya. Oke, nih ini contoh nomor 1. Kita coba lagi contoh yang nomor 2 nih. Ulang lagi ya, nih kita pelan-pelan aja. Tan 120 derajat. Nah, kira-kira kamu mau pakai yang mana? 180 bisa nggak supaya hasilnya 120? Bisa. Ya pasti dikurang. Ya, dikurang berapa? Nih, dikurang 60 derajat ya. Maka kita menggunakan 180. 180 kan dikurang 60, 120. Nah, kita lihat ini tan 180 derajat minus alfa atau minus 60 derajat ini berada di kuadran berapa? Dia berada di kuadran 2. Nah, di mana? Coba lihat di sini. Tan 180 derajat minus alfa dia berada di kuadran 2 kan? Tan, maka dia berubah menjadi min tan. Kenapa jadi min tan? Karena sudah Ibu jelaskan di sini kalaunya kuadran 2 itu yang positif hanyalah sin, berarti yang selainnya itu negatif. Ya, tan berubah menjadi min tan. Sorry, langsung sini. Berarti tan 180 derajat berubah menjadi min tan, 60 derajatnya turun. Nah, min turunkan tan 60 derajat adalah akar 3. Jadi jawabannya min akar 3. Ini kalau misalnya kalian menggunakan 180 derajat. Bu, misalnya pakai 90 derajat boleh nggak Bu? Boleh, coba aja. Bisa nggak dia ditambahkan hasilnya 120 derajat? Jadi kita misalnya menggunakan 90 derajat nih, kita tutup aja dulu. Kita tulis tan 90 derajat, kira-kira 90 derajat ini ditambah berapa ya supaya hasilnya 120? Ditambah 30. Nah, makanya plus 30 derajat. Tan 90 derajat plus 30 ini berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Nah, kita lihat lagi nih, tan 90 derajat plus ya. Tan 90 derajat plus yang ini ya, nih tan 90 derajat plus, maka dia berubah menjadi min cot alfa. Nah, makanya ini Ibu tulis ya, min cot 30 derajat karena ini alfanya kan sudah 30 derajat nih ya. Jadi minnya tulis cot 30 derajat berapa? Akar 3. Kok bisa tahu Ibu ya? Lihat di tabel sudut istimewa ya. Jadi kalau misalnya kalian hafal bagus, tapi kalau misalnya belum hafal ya cobain aja hafal gitu ya.
dipelajari, kemudian diingat. Nah, jadi nanti kalau misalnya ulangan tidak perlu lagi buka tabel, jadi kalian sudah hafal. Oke. Jadi pada intinya kalau yang menggunakan kuadran harus pakai cara seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah hafal nilainya berapa kan tinggal jawab. Misalnya tan 120 berapa? Karena kalian hafal nih, kalian langsung tulis aja tan 120 derajat sama dengan min akar 3. Nah, karena kalian sudah hafal. Tapi karena kita menggunakan konsep kuadran ya, jadi harus pakai cara yang seperti ini. Oke, semoga paham ya. Maaf kalau mungkin ibu menjelaskannya terlalu cepat ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, silahkan tanyakan yang mana kamu yang nggak paham ya. Ibu akhiri ya.